Pesona Sang Bodyguard, episode 25. Bibir Putri tak berhenti untuk lengkungan ke atas karena kejadian beberapa menit yang lalu. Karena malu ketahuan oleh lelaki, dia selalu memalingkan wajahnya melihat ke jalanan. Satu tangannya selalu berusaha menutupi bibirnya agar tidak terlihat. Meski terkesan sepele, tapi ternyata seperti ini rasanya dicintai oleh lawan jenis. Aku baru merasakan kebahagiaan yang seperti ini. Putri membatin seraya merasakan angin sepoi-sepoi yang masuk melalui jendela mobil yang sedang melaju entah kemana lagi arahnya. Putri bahkan tidak punya waktu untuk bertanya, sebab wanita muda itu masih sibuk dengan hatinya yang terasa berbunga. Kejadian 1 jam yang lalu. Putri sempat memasang wajah terkejut saat Wawan membawanya ke pemakaman. Di dalam hati wanita yang mengenakan sepatu kets itu bertanya-tanya bahwa mereka akan menziarahi kuburan siapa. Namun semuanya terjawab saat ia berada di depan pusara yang sudah tampak usang, termakan oleh waktu. Namun, warnanya sudah mulai pudar. Pusara tersebut terlihat sangat bersih. Sepertinya seseorang datang mengunjungi makam tersebut. "Ini makam siapa, Kak?" tanya Putri pada akhirnya setelah beberapa menit Wawan terdiam dan hanya menunduk menatap batu nisan tersebut. Wawan menoleh sejenak ke Putri, meraih bahu gadis itu dan mengusapnya pelan, seolah-olah ia mendapatkan kekuatan besar meski hanya memegang pundak kekasihnya tersebut. "Ini Putri, mah, kekasih Wawan," ucap Wawan tak menjawab pertanyaan Putri dan langsung memberikan jawaban melalui perkenalannya kepada makam yang ternyata milik ibunya. Putri yang terkejut refleks menoleh ke Wawan. Matanya terbuka cukup lebar. "Kenapa kakak tidak bilang dari tadi?" fisiknya dan langsung memperbaiki posisi berdirinya, seolah-olah ibu Wawan ada di depannya. "Maaf Tan, Mama," potong Wawan tanpa melihat Putri. Putri menelan salipan kuat. Gadis itu merasa gugup. Maaf, Mah," ucapnya terbata. "Putri baru mengunjungi Mama sekarang." "Salahkan saja Kak Wawan, Mah. Baru membawa Putri sekarang, bukan kemarin-kemarin." Wanita itu tersenyum kecil setelah menyalahkan lelaki di sampingnya. "Tapi memang bukan salahnya, kan?" "Mama baik-baik dan tenang di sana ya. Kak Wawan dan Ayah Dimas baik-baik kok, dan akan selalu baik. Putri akan selalu berada di sampingnya. Kalau perlu, biar Putri yang menjaganya," ucapnya seraya terkekeh membuat Wawan tersenyum menundukkan kepala. Cukup lama hening hingga Putri memukul bahu Wawan. "Ayo Kak, ngomong. Putri bingung nih mau bilang apa lagi." Ucapan gadis itu membuat Wawan mengacak rambutnya gemas, lalu melepaskan rangkulannya dan meraih jemari Putri, kemudian menggenggamnya cukup erat. Wawan mengambil nafas sejenak. "Mama sudah lihat kan? Dia adalah gadis yang manis, bukan?" Wawan menoleh ke Putri yang sedang tersenyum simpul. Bibirnya ikut melengkung tipis. Kemudian kembali melihat ke batu nisan di depannya. "Dia satu-satunya gadis yang berhasil mencuri hati Wawan, Mah. Dia adalah salah satu penyemangat hidup Wawan. Wawan berjanji akan selalu menjaga dia dengan nyawa Wawan.
Aku berharap Mama bahagia di sana mendengarkan ini. Wawan akan selalu mencintai Putri sama seperti Papa mencintai Mama hingga saat ini. Di balik kemudi, Wawan tersenyum sangat tipis. Lelaki berkemeja hitam itu merasa senang. Ternyata Putri merespon baik niatnya yang telah membawanya ke suatu desa yang cukup jauh dari kota. Gadis tersebut bahkan berterima kasih berulang kali kepadanya, lengkap dengan wajah yang berseri. Semoga saja dia bisa merasakan jika aku bersungguh-sungguh mencintainya. Cintaku bukan hanya sekedar cinta biasa dan sesaat, namun berharap bersama hingga akhir hayat. Batin Wawan penuh harap. Lelaki itu tetap membiarkan keadaan senyap sebab ia tahu jika kekasih kecilnya masih selalu tersenyum sejak tadi. Putri mengerutkan keningnya menatap hamparan air di depannya. Sejenak ia menoleh kepada lelaki yang berdiri tegak di sampingnya, seraya memasukkan kedua tangannya di kantong celana. Kemudian kembali menatap air di depannya. "Ini kita mau ngapain di sini?" tanyanya. "Memancing." Wawan menaikkan sebelah alisnya. Bibirnya melengkung ke atas lalu melangkahkan kaki lebarnya kembali ke mobil. Meninggalkan Putri yang masih tampak bingung, pasalnya di sana hanya ada mereka. "Aku pikir tadi aku mau dibawa ke pantai itu atau gunung melihat pemandangan yang indah. Lah, ini memancing. Apa tidak membosankan?" pikir gadis tersebut di dalam hati. Namun meski begitu ia tidak melakukan protes dan tetap mencari tempat untuk berteduh. Lagi-lagi gadis kecil bergaun hitam tersebut mengerutkan keningnya dengan keadaan di depannya. Silih berganti barang diangkat oleh pengawal yang mengikuti mereka. Bukan hanya alat pancing yang sekarang ia lihat, tapi juga ada meja, kursi lipat, beberapa buah sayuran dan serta peralatan makanan, kompor dan lain-lain sebagainya. "Piknik?" cicitnya pelan. "Iya," timpal Wawan yang tiba-tiba sudah berada di samping Putri. Duduk sambil menekuk kedua lututnya. Kedua lengannya berada di atas lututnya tersebut. "Yang masak siapa? Kak Wawan tahu kan aku..." Wawan tersenyum samar. "Kamu meragukan kemampuan memasakku, Sweetie Pie?" tanyanya tanpa melihat Putri. "Oh ya? Kak Wawan bisa masak?" Putri bertanya dengan ragu. Sebab sebelumnya memang gadis itu tidak tahu jika kekasihnya tersebut dapat melakukan hal yang sebagian besar kaum Adam tidak mampu melakukannya. "Tentu saja." "Baiklah, aku menantikannya. Yang penting jangan sampai aku keracunan saja gara-gara masakan kakak." Kalimat itu diakhiri dengan kekehan Putri dan berakhir dengan tawa yang keras. Sebab Wawan sengaja menggelitik perutnya hingga berakhir keduanya saling berpeluk. Kegiatan memancing itu pun berlangsung. Tidak hanya Putri dan Wawan, tapi pengawal yang bertugas pun turut melakukan hal yang sama. Hitung-hitung katanya melepaskan penat sambil bekerja. Matahari sudah mulai tampak redup dan berpindah tempat. Kicauan burung terdengar di mana-mana, seperti alunan musik yang begitu merdu ditangkap indera pendengaran. "Terima kasih," ujar Putri setelah Wawan menarik kursi untuknya. Tak lupa Wawan menyempatkan diri untuk mengecup pipi Putri sebelum beranjak ke kursinya.
Makanan telah tersedia di meja kecil. Ikan hasil pancing mereka tadi kini telah diolah oleh Wawan menjadi makanan yang begitu mengundang selera Putri. Gadis itu terlihat takjub dengan kelihayan tangan kekasihnya. Sedari tadi ia tidak berhenti mengeming Wawan di dalam hati. Sungguh di luar Nurul. Aku pikir dia hanya lincah memegang senjata. Tapi ternyata juga jago memainkan spatula. Beruntung sekali aku punya kekasih sepertinya. Batin Putri fokus menatap satu persatu beberapa menu yang tersedia. Gadis itu bahkan tidak sadar jika Wawan dari tadi menegurnya. Hingga petikan jari Wawan di depan wajahnya cukup membuatnya tersentak. Maaf. Aku terlalu fokus pada makanannya. Cicitnya tersenyum malu. Tapi kakak hebat ya, bisa masak semua ini dalam waktu singkat. Kakak belajar dari mana? Wawan mengangkat ponselnya menggoyang-goyangkannya, membuat Putri mengangguk kepala berulang kali. Otodidak, bisa sebagus ini. Kakak benar-benar satu spesies dengan Kak Al, serba bisa. Wawan tersenyum seraya mengisi piring Putri membuat gadis itu tak berhenti-hentinya berteriak di dalam hati. Meski dia terkenal datar, tapi jika bersama denganku, dia menjadi lelaki yang paling pengertian dan lembut. Aku harap kita bisa selalu bersama seperti ini, Kak. Jangan pernah berubah ataupun pergi dari hidupku. Batin Putri menatap pelamat kepada Wawan. Sudah, jangan memujiku terus, Sweetie Pie. Ayo makan. Wawan menyodorkan piring ke depan Putri yang telah lengkap dengan sendok dan garpu. Percaya diri sekali. Siapa juga yang sedang memuji kakak? Baiklah, mari kita makan. Seru Putri segera menyantap makanan, meski sebenarnya ia tidak begitu lapar. Sebab sedari tadi gadis itu tak berhenti merecoki mulutnya dengan berbagai macam buah yang dibawa oleh Wawan, sambil menunggu alat pancingnya bergerak. Kak, panggil Putri di sela-sela makanannya. Wawan hanya menjawab singkat. Apa aku menjadi incaran seseorang? Pertanyaan Putri menghentikan gerakan tangan Wawan. Apa maksudmu? Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.